Haji 2024, sholat berjamaah di Masjid Nabawi Madinah. Haji tahun keberangkatan 2024 kami dari KBIHU Darun Nadwah Kloter 6 JKS Jakarta, pada tanggal 19 Mei tahun 2024, kami sholat berjamaah bersama Imam Masjid Nabawi dari waktu Asyar hingga Isya. Datang ke Masjid Nabawi lebih awal 1 jam sebelum sholat fardu dimulai. Kemudian mencari tempat untuk sholat di mana saja yang longgar, namun sebaiknya cari tempat syaf terdepan, yaitu mendekati makam Rasulullah. Sambil menunggu azan bisa sholat sunnah, berzikir, berdoa, baca Al-Quran atau sholawat. Di dalam masjid disediakan rak tempat menyimpan alas kaki dekat dengan tiang-tiang. Disediakan Al-Quran berada di rak atau dekat denak tiang-tiang. Juga disediakan kursi duduk untuk jamaah yang tidak kuat lama duduk sila. Letaknya dekat jalan untuk lewat jamaah, lori air zam-zam. Hanger digantungkan berjejer rapi. Kursi harus dikembalikan lagi ke tempatnya bila sudah selesai pakai. Tersedia air zam-zam dalam galon-galon. Lengkap cangkir dan tempat buang cangkir bekas. Bila ada tip, bisa diberikan kepada petugas kebersihan yang selalu ada di sekitar jamaah. Di tiang bagian bawah terdapat kisi-kisi lubang saluran udara dingin dari AC. Ruangan dalam Masjid Nabawi, meskipun atapnya tinggi dan terbuka, namun udara di dalam terasa dingin dan sejuk. Hal ini yang membuat para jamaah bisa beribadah sangat nyaman. Inilah suasana di dalam Masjid Nabawi, ketika jamaah calon haji menanti datangnya waktu azan dan tempat belum begitu padat karena waktu sholat asyar masih 1 jam lagi. Masjid Nabawi terletak di kota Madinah, yaitu salah satu masjid yang selalu dipadati oleh jemaah haji maupun umrah dari seluruh dunia. Hal ini karena sejarah dan keistimewaan Masjid Nabawi. Saat Haji 2024, jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadah arba'in, yaitu sholat wajib berjamaah bersama Imam Masjid Nabawi sebanyak 40 kali. Dan berturut-turut selama 8 hari atau 9 hari termasuk dari kedatangan dan kepulangan. Para jemaah haji atau umrah juga bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW yang masih berada di kompleks Masjid Nabawi. Untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad bisa kapan saja dan bisa berkali-kali. Masuk ke Raudah untuk sholat sunnah bisa bersama KBIHU Darun Nadwah. Itu jatah yang diberikan ke kami saat keberangkatan Haji 2024. Atau bisa daftar masing-masing menggunakan aplikasi Nusuk. Untuk memasuki Raudah penggunaan aplikasi Nusuk, hanya diperbolehkan 1 kali dalam setahun. Kita juga bisa berziarah ke makam Baqi pada pagi hari setelah sholat subuh sekitar jam 5.30 sampai jam 7 waktu Arab Saudi. Untuk sore hari setelah sholat asyar antara jam 16 sampai jam 17 waktu Arab Saudi. Kalau yang ingin ke Museum Biografi Rasulullah bisa berkunjung mengikuti jadwal Guide Indonesia. San bisa ke Museum Sejarah Masjid Nabawi dari awal hingga terkini. Masuk ke museum harus membeli tiket masuk. Di sekitar Masjid Nabawi juga banyak peninggalan sejarah yang perlu dikunjungi. Seperti Masjid Gamamah dan Masjid Umar bin Khattab. Untuk mencapai tempat ini cukup berjalan kaki saja. Di sekitar Masjid Nabawi juga banyak pertokoan yang menjual barang buat oleh-oleh atau kulineran. Juga ada barang-barang murah yang disebutnya 1 rial, tempatnya agak ke belakang dari jalan pertokoan. Dalam kesempatan ini, saya coba membuat rekaman video di dalam hingga pelataran Masjid Nabawi. Saya sudah mulai merekam ketika sudah mulai berdatangan hingga menunggu waktu azan, iqomah hingga selesai sholat. Saya coba merekam video dari persiapan sebelum azan hingga azan selesai. Merekam azan penuh tanpa terputus hingga selesai azan. Sambil menunggu iqomah, para jemaah haji mengerjakan sholat sunnah. Iqomah adalah seruan atau pemberitahuan kepada jamaah sholat bahwa waktu sholat sudah tiba dan segera dilaksanakan. Jarak waktu azan ke iqomah biasanya 10 menit, cukup waktu untuk sholat sunnah. Waktu iqomah tiba, saya mulai merekam hingga selesai.
Kemudian saya juga merekam sholat dengan bacaannya hingga selesai sholat. Arba'in menandakan berakhirnya masa berkabung selama 40 hari untuk Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad dan orang-orang yang terbunuh di Karbala. Arba'in menurut sebagian besar mazhab hukum Islam, orang yang meninggal akan diratapi selama 40 hari oleh orang-orang yang dicintainya. Sholat Arba'in dikerjakan sama dengan tata cara sholat fardu. Sholat Arba'in harus dilakukan selama 8 hari atau 40 waktu, tidak boleh terputus atau ketinggalan satu rakaat pun. Sholat Arba'in harus dikerjakan secara berjamaah di Masjid Nabawi dan dipimpin oleh imam masjid. Bacaan niat sholat Arba'in mengikuti bacaan niat salat fardu 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya yang dikerjakan selama 40 waktu atau 8 hari. Setelah sholat fardu di Masjid Nabawi, biasanya muazin menyerukan kepada seluruh jamaah haji dan umroh sholat jenazah. Namun, selama saya sholat fardu di Masjid Nabawi, baru 1 kali ini tidak ada pemberitahuan sholat jenazah. Dan memang pada waktu itu tidak ada sholat jenazah. Berarti pada waktu itu tidak ada yang meninggal yang dibawa ke Masjid Nabawi. Banyak keutamaan dalam sholat jenazah, sehingga disarankan setiap ada sholat jenazah untuk diikuti oleh jemaah. Menyalatkan jenazah akan mendapat pahala yang besar. Keutamaan menyalatkan jenazah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits. Barang siapa menyaksikan jenazah sampai menyalatkannya, maka baginya 1 qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Para ulama menyebut 1 qirat senilai Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung terbesar di kota Madinah. Panjang gunung ini 7 km, lebar 3 km dan tinggi 1077 meter di atas permukaan laut. Sholat di Masjid Nabawi dipercaya lebih utama dari 1000 kali dan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di tempat lain. Waktu azan sudah tiba, panggilan sholat dikumandangkan oleh muazin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم والله بما تعملون خبير وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك على الله خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يا الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يا الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. Sholat fardu, sholat sunnah dan sholat jenazah sudah selesai. Kemudian para jamaah meninggalkan masjid. Kebetulan kali ini, waktu sholat isya dan sudah selesai. Biasanya, tidak lama lagi tempat untuk sholat ini mulai dibersihkan dan ada waktu penggantian karpet keseluruhan dilakukan dengan cara bertahap. Setiap karpet yang akan diganti karpetnya, tempat tersebut disekat tertutup dulu. Jamaah disuruh buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Banyak pintu untuk keluar, tinggal pilih pintu yang tidak jauh dari hotel tempat kita menginap.
Dari dalam masjid kita keluar memasuki pelataran Masjid Nabawi. Kita melihat payung-payung raksasa. Biasanya jam 19 waktu Arab Saudi seperti ini, payung sudah melipat. Jadi tampak jelas langit yang cerah. Di bawah payung raksasa, digunakan jemaah haji untuk sholat. Namun batasnya tidak melebihi baris imam masjid. Terkadang saya melihat, ada jamaah sholatnya melebihi batas terdepan imam masjid. Yang sholat di pelataran Masjid Nabawi ini, belum tentu karena nggak dapat tempat sholat di dalam masjid. Jamaah tersebut terkadang ada yang sudah datang duluan, namun mereka tetap memilih tempat di luar masjid. Ada kemungkinan mereka ingin ziarah ke makam Rasulullah dapat antri barisan terdepan atau duluan. Atau mereka bersiap masuk raudah, yang sudah mendaftar menggunakan aplikasi Nuduk dan sudah jam jadwal dekat untuk masuk ke raudah. Mendaftar menggunakan aplikasi Nusuk sendiri adalah untuk masuk ke raudah perorangan, tidak masuk secara rombongan dari KBIHU. Makanya sholat di luar masjid agar bisa mengantri atau baris paling depan. Kalau antrian paling depan, nantinya dapat tempat di dalam juga paling depan. Karena masuk ke raudah dapat ikuti antrian. Inilah tempat yang jamaah idam-idamkan. Kain Murah Jababeka adalah distributor kain katun, polimikro dan rayon printing maupun polosan bersertifikat halal, berkualitas dan termurah. Tidak memiliki cabang dimanapun, hanya di kawasan industri Jababeka.